Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar tambah kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana bil qalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad manabi'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah, beliau sahabat kita Mas Nanang Aji Saputra. Saputra apa Saputra, Mas? Oh, Saputra. Mas Nanang Aji Saputra dan para pengurus. Tidak ketinggalan anak-anakku grup Hadroh Rebana Majelis Taklim Asyifa dari Kerobokan. Apa dari mana, Mas? Oh iya, dari mana-mana. Ini dari mana-mana ini. Ada dari Jatisari, Kisekdrono, ada Kerobokan. Yang saya banggakan semoga tambah laris. Amin Allahumma amin. Padahal rebana kalau laris malah susah. Awake kesel mripate ngantuk, tangane kemeng, gorokan serak tapi ora ono bayarane. Apalagi kalau malam hari ini mesti sambatan alias gratisan. Tapi tidak apa-apa walaupun tidak ada bayarannya, tapi insya Allah banyak pahalanya. Karena apa? Dengan rebana insya Allah kita akan semakin betah membaca sholawat. Betul enggak? Seandainya kita baca sholawat tanpa rebana, tanpa ada lagunya, itu mungkin setengah jam sudah ngantuk. Coba kalau kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sambil pegang tasbih, mungkin baru setengah jam tasbih ngregeli. Sallallahu ala Muhammad sudah ganti suara mendengkur, ngorok. Tapi hebatnya dengan rebana baca sholawat mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam kuat. Kalau ada Az-Zahir, ada Hababul Mustafa, Muqarrabin, termasuk ada Asyifa. Wah, itu jam 8 habis Isya mulai rebana baca sholawat sampai jam 12 malam kuat karena ada iringan rebana. Luar biasa. Makanya rebana itu menghantarkan kita agar kita semakin tambah semangat, tambah betah untuk membaca sholawat. Makanya ini pahalanya banyak. Alhamdulillah banyak pahalanya walaupun tidak ada bayarannya. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat, teman-teman Risma JT yang hadir pada malam hari ini. Luar biasa walaupun tadi menjelang keberangkatan diguyur hujan yang sangat lebat. Bahkan di kampung saya tidak hanya hujan biasa tapi hujan campur angin. Tetapi lebatnya hujan sedikit pun tidak menyurutkan niat kita untuk hadir di majelis pengajian. Alhamdulillah. Makanya
yang pertama dan yang paling utama, tentunya tiada kata yang terindah kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas kudroh dan irodahnya, yang atas kehendak dan izinnya. Alhamdulillah malam hari ini hati kita digerakkan oleh Allah, langkah kaki kita diringankan untuk hadir di majelis pengajian rutin setiap 1 bulan, setiap 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Dan hebatnya saya sebagai generasi tua, sebagai generasi apa? Tua, karena ini yang hadir mungkin seusia anak-anak saya. Karena anak saya yang pertama itu kelahiran tahun 2000. Berarti ini yang lahir tahun 2000 sama dengan anak saya. Karena alhamdulillah saya nikahnya juga pas dulu umurnya, tidak golkar. Mudah-mudahan Mas Nanang nanti tidak termasuk golkar. Golkar itu golongan kasep rabi, alias nikahnya telat. Kalau saya dulu tidak telat, 26 nikah itu pas kalau anak laki-laki. Alhamdulillah tahun 2000 saya mulai punya anak. Berarti ini yang hadir kalau usianya kurang lebih 22, berarti anak saya yang pertama. Berarti ini saya generasi tua. Ini Mas Hasim. Mas Hasim ya Mas. Saya bangga karena malam hari ini luar biasa pengajian yang diselenggarakan dan dimotori oleh para remaja. Remaja yang giat ibadah, remaja yang rajin ibadah. Itu kata Rasulullah termasuk golongan orang-orang yang besok di akhirat ketika nanti dikumpulkan Allah di padang mahsyar akan mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk, amin Allahumma. Sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ini karena agak sulit karena zilnya banyak. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Agak susah ini ya. Coba. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Ini kalau anak-anak yang pernah ngaji ilmu mantek, apa ilmu balaghah, ini termasuk tanafur apa bukan itu? Tanafur kalimah. Sudah pernah ngaji tanafur? Tadi cara Jawa ya laler menclok neng pager didudut mak ler. Loril kidul ril iki wangil iki. Loril kidul ril. Tapi kalau Quran memang tidak ada tanafur, tidak ada tanafur. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Cara santri leng arteni ngeten. Sab'atun utawi pitung golongan iku yuzillu bakal ngiyup-ngiyupi hum ing sab'atun sapa Allah Gusti Allah fi zillihi ing dalem iup-iupe Gusti Allah yauma la zilla ing dalem dinane ora ana iup-iup iku maujud illa zilluhu kejaba iup-iupe Gusti Allah. Ini ada orang Jawa ndak sini? Oh Jawa sedan nggih. Jawa sedaya nggih. Nggih. Ada 7 golongan yang besok mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa 7 golongan itu? Satu saya ambil adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang tumbuh selalu rajin ibadah kepada Allah, remaja yang senantiasa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada orang tua-tua yang rajin ibadah, orang tua-tua kok rajin datang ke majelis pengajian, orang tua kok rajin berjamaah, itu biasa. Karena sudah
Saatnya apa? Bukan saatnya mati. Bukan saatnya mati, saatnya rajin bukan saatnya mati, karena mati tidak ada saatnya. Karena mati itu ukurannya tidak harus tua loh Mas. Halo. Hai. Halo. Mati ukurannya tidak harus tua, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Bahkan survei membuktikan itu akhir-akhir ini angka kematian itu banyak didominasi anak-anak muda dibanding orang tua. Hati-hati jangan nom-nom loh. Jadi angka kematian itu banyak didominasi oleh anak-anak muda dibanding orang tua. Buktinya yang overdosis minuman keras, jadi minum congyang masih dicampur autan, dikasih bodrek campur sprit, sampai overdosis meninggal dunia. Ini rata-rata yang overdosis orang tua apa anak muda? Anak muda. Yang meninggal di jalan karena trek-trekan, di jalan raya karena trek-trekan, ini kira-kira anak muda apa orang tua? Anak muda. Orang ono kok telah meninggal dunia. Mbah Kromo di Karno umur 9 tahun meninggal di jalan raya karena trek-trekan, orang ono. Makanya syarat kematian tidak harus tua. Makanya yang muda-muda juga siap. Makanya sekali lagi saya sebagai generasi tua merasa bangga, juga bersyukur kepada Allah karena ada sekelompok pemuda yang rajin ibadah, sekelompok pemuda yang rajin menghidupkan majelis pengajian. Maka mudah-mudahan pemuda-pemuda ini menjadi pemuda yang soleh dan solihah. Amin Allahumma. Alamat ana. Aja kaget panjenengan suaraku rada apik. Ini kok ngaji kok malaikatan gini ya. Malaikatan ada snacknya ya. Ya tidak apa-apa ya. Karena maklum, karena promotornya remaja belum punya uang soalnya. Alamat ana solaiku papat ba'dani mu'min anut ing syariat kang dingin lisane alus ngendikane kabindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah. Ayo bersama-sama. Anfanta ya jiratal alami Ayo semua ikut baca sholawat. Fatayaji rotan alami ya ailal jum. Bersama kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang ing ilmune kaping papat ngamal anut ing ilmune
Risma Siti bersolawat ni wadarati adfat yaji ratal alami ya uhailal judi wal garami. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pengajian rutin Risma Siti mengambil tema apa Mas? Keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu, karena ilmu itu sangat penting. Mengapa ilmu itu sangat penting? Karena kita hidup ini butuh ilmu. Dan setiap yang diilmoni itu pasti akan menghasilkan yang istimewa. Setiap yang diilmoni itu menjadikan hasil yang istimewa. Misalnya kaki itu ketika diilmoni bisa sepak bola sampai internasional, itu bisa menghasilkan miliaran bahkan triliunan. Mungkin anak-anak yang hafal pemain sepak bola kelas dunia siapa itu yang terbaik sekarang ini? Oh ya, itu kan Masya Allah bisa meraih triliunan rupiah. Kalau dirupiahkan triliunan itu gara-gara kakinya diilmoni. Jajal sikilmu rak diilmoni ra entuk apa-apa. Kaki itu loh, kalau ada ilmunya, tahu ilmunya sepak bola, bisa menghasilkan miliaran bahkan triliunan rupiah. Tangan kita jotosan, tarung bertengkar, ini kalau diilmoni juga bisa meraih triliunan rupiah. Itu petinju kelas berat atau tinju bebas itu karena diilmoni. Tapi kalau tidak diilmoni, gelut ning dalan, cekel polisi, lebokke penjara. Jadi Masya Allah pentingnya ilmu. Sesuatu yang didasari dengan ilmu itu pasti akan istimewa. Tapi kalau tidak diilmoni, semua jadi rusak bahkan menjadi malapetaka. Maka pentingnya ilmu. Ya, padahal kita lahir semua tidak ada yang punya ilmu, betul enggak? Yang sekarang jadi presiden, dulu ketika saat lahir sama dengan kita, enggak punya ilmu apa-apa. Ketika lahir di sana ngomong nangis, betul enggak? Ndak ono bayi lahir langsung ola Muhammadun huwa ibnul Maliki. Yang sekarang menjadi orang yang alim al-alamah, dulu lahir sama seperti kita, ndak tahu apa-apa. Makanya dalam Quran surat An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, alhamdulillah walaupun suara saya pas-pasan, tetapi alhamdulillah saya sudah pernah meraih juara 1 musabaqah tilawatil Quran. Insyaallah. Tingkat keluarga saya, nah, tingkat keluarga. Kalau tingkat RT itu sudah lumayan. Tingkat RT itu paling sedikit 40 kakak. Nah, ini tingkat keluarga. Jadi 11 anak alhamdulillah yang juara 1 saya ini. Lumayan alhamdulillah. Makanya kalau kita kurang pede, suara kok ora pate apik, pokoknya pernah juara MTQ rakyat tingkat keluarga gitu. Yang artinya tadi kurang lebih gini, wallahu utawi Gusti Allah iku akhraja wis ngetokake sapa Allah kum ing sira kabeh mim butuni ummahatikum saking jero
Cara basane sing kasar, wetengane ibu ira kabeh. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Betul ndak? Ayo Mbak. Dulu saat lahir ingat ndak? Ingat ndak? Ya jawab ngono lho ya Allah. Kok koyok ditari rabi wae. Anak-anak gadis itu kalau ditari rabi ya, nggih, dibilangi mau nikah ndak kok diam, tandanya mau gitu. Diam, apalagi sambil megang-megang jempolnya gini-gini, ini diam. Itu diamnya anak perempuan, diamnya biker itu menunjukkan mau. Nggih. Dari diamnya itu menunjukkan mau. Mbak dalem ngono kok nggih ngono. Bosone sing rada alus ngono lho. Mbak. Waktu lahir dulu ingat ndak? Ndak. Mas pas lahir eling mboten, Mas? Mboten. Ana bayi lahir eling ya ibuke izin to ya. Lha bayi lahir eling ya ibuke mesti izin, wong jalane sangar kok. Ora usah bayangno. Astagfirullah. Dulu lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian waja'ala lakumus sam'a, waja'ala lan dadiake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh as-sam'a ing pengrungu. Telinga sudah ada, tapi ketika lahir alhamdulillah terus dikasih pendengaran oleh Allah. Wal absara, penglihatan. Wal afidata, hati untuk berpikir. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya gini loh. Jadi kita ini dulu lahir dalam keadaan sama, tidak tahu apa-apa. Agar kita ini bisa tahu apa-apa, maka Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, diberikan pikiran untuk digunakan berupaya bagaimana agar kita ini punya ilmu. Karena dengan kita mendengar kita akan dapat ilmu, dengan kita melihat kita akan dapat ilmu, setelah itu kita bisa berpikir, kita dapat ilmu. Makanya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, diberikan Allah pendengaran, penglihatan, diberikan akal untuk berpikir. Itu tujuannya. Syukur kita, buktinya kita gunakan untuk belajar, untuk mencari ilmu. Karena dulu lahir sama, tidak tahu apa-apa, padahal hidup ini perlu ilmu. Karena ketika kita tidak punya ilmu, ibarat kita sampah, kita tidak ada gunanya. Makanya pentingnya ilmu. Makanya mumpung masih muda, anak-anakku semua, ayo cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu yang setinggi-tingginya, mumpung masih banyak kesempatan. Dan kalau masih muda seperti ini, itu untuk berpikir pun juga masih jernih. Berbeda dengan seperti umur saya sudah 50-an seperti ini, sudah agak pelupa. Nek wis tuwa iki akeh laline lho. Wong nggo kacamata wis dienggo sing digoleki kok. Kacamatane ning ndi iki jebul wis dienggo. Ya Allah, dompet wis dikempit ngene iki ya. Dompetku ning ndi iki mau. Betul. Apalagi kalau masih kecil itu, Masya Allah, daya ingatnya itu kuat sekali. Saya ingat itu, pernah mungkin saya cerita sama Mas Aldi itu. Saya itu saat masih kecil, masih usia TK, itu saya sering diajak guru saya siaran di Demak, di RSPD Demak. RSPD Demak, radio stasiun Demak. Saya kan asli orang Demak. Itu di sana itu anak-anak TK disuruh nyanyi syair, dan ternyata syair-syair yang diajarkan guru saya pada saat aku masih kecil, masih TK, sampai sekarang tidak bisa lupa, masih ingat walaupun tidak pernah darus belas. Jadi masih ingat saya punya syair dari diajari guru saya. Dulu syair kuno dulu, tapi sudah tidak modern karena sekarang kan bagus-bagus. Syairnya dulu cuma gini.
ngombe obat. Biyen aku lara ngombe obat lan tombo, ora nangis ora beko. Saiki awakku gagah sehat koyok Werkudara. Itu saat aku masih TK. Sampai sekarang masih ingat karena saya dikasih judul 2. Yang kedua ibu. Ibu, aku ingin adik 1. Wah, ini programnya KB ini. Ibu, aku ingin adik 1, kakak pun 1, satu ayah 1 ibu, agar bahagia selalu. Itu saat aku masih TK. Sampai sekarang tidak pernah tak darus, masih nyentel terus. Bahkan sekarang yang saya gunakan untuk variasi dakwah, saya seneng pakai gending-gending Jawa, ada pangkur, ada asmorondono, ada gambuh, ada dandang gulo. Itu banyak sekali ketika saya masih SD. Saya punya guru kesenian bahasa daerah, diajari saya mau copat, diajari gambuh. Itu sampai sekarang saya masih ingat. Gesanging tani utun wungu nendra, esok umun tan sarapan mulya budal nyambut karti. Nyangking kendi mikul pacul, nyang sawah Tegal nyang kebun. Ini gambuh. Ini ternyata belajar saya bukan ketika saya tua, bukan. Ini SD. Kalau tidak kelas 2, kelas 3. Tapi masih melekat, masih teringat dengan ingatan yang sangat kuat ketika saya masih kecil. Maka betul kalau kata syair apa itu, belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagi mengukir. Terus belajar saat sudah dewasa ibarat mengukir di atas air. Tang tang dung dung. Ya Allah, ternyata luar biasa. Makanya ayo anak-anak, jangan sia-siakan masa mudamu ini, karena masa muda datang cuma sekali. Bahkan masa muda itu kata Rasulullah besok ada pertanggungjawabannya sendiri. Ditanya oleh Allah besok di akhirat. Apa itu? Ada kata Rasulullah pesannya yang ada 4 perkara yang ditanyakan atau 5 perkara itu. Untuk apa atau kau habiskan untuk apa masa mudamu? Kau habiskan untuk apa masa mudamu? Itu besok ada pertanggungjawaban sendiri. Makanya ayo bareng-bareng. 1, ilmu itu sangat penting, dan ilmu itu paling mudah diraih. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, agar ilmu kita tuh nyentel, agar itu ilmu kita nyentel, itu 1, kita ketika belajar adalah waktu syabab, waktumu muda. Yang kedua, untuk menghafal, untuk belajar agar gampang nyentel. Tahu nyentel ya? Gampang masuk, itu adalah waktu sahur. Jadi 1/3 dari malam kita tahajud. Kalau anak-anak muda itu tahajudnya tidak usah lama-lama. Anak-anak muda itu tahajudnya cukup 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat, wiridan rasa suwe-suwe. Terus kita punya hafalan apa dihafalke. Sing imriti yo imriti, sing jurumiyah, sing alfiyah, sorob, bahasa Arab, bahasa Inggris. Hafalannya itu waktu sahur. Terus nomor 3 dalam kitab Ta'limul Ta'lim ada 3. 1, belajar paling efektif itu saat masih muda. Yang kedua, saat waktu sahur. Yang nomor 3, bainal isya'aini. Apa itu? Di antara maghrib sama isya. Ya kadang kita kan enggak. Di antara maghrib sama isya malah kita sudah begadang. Maghriban we kesusune pol. Agek mes salat malah diampiri koncone, malam minggu lho Kang aja lali, ayo ceket-ceket. Sik dilu aku tak salat, Allahu Akbar. Salam mlayu ber ngono. Ada ndak yang gitu? Ya Allah. Padahal ada 3 nih saat yang cemerlang ketika kita belajar.
Di samping itu, karena ilmu itu tidak hanya untuk pinter-pinteran, tapi ilmu itu harus ada keberkahan. Karena percuma ilmu kita banyak kalau ilmunya tidak barokah. Ya. Agar ilmu itu bisa barokah, ini kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu kan ada syair, alala tanalul ilma illa saumbi. Bisa diterbangin enggak itu Mas? Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Bersama-sama yuk, bersama. Sing urung iso sing penting mengo karo mingkem. Sing maskeran aman pokoke ora ketara nek ora iso. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani zukain wa hirsin wasdibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Allah artinya ingatlah. Allah ingatlah. Ayo to melu ngono lho ya Allah. Allah la tanalu, kamu tidak bisa mendapatkan al ilma ing ilmu, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitaten, kecuali dengan 6 syarat. Saubi bakal nyeritakake sapa ingsun ka ing sira, saumbika bibayanin, saumbika an majmu'iha, saking kumpulane 6 perkara, bibayanin kelawan jelas. Aku akan menceritakan kepadamu kumpulannya 6 itu dengan jelas. Pertama apa? Zukain, nak kepengin ilmune manfaat barokah, siji kudu cerdas. Tapi yo kecerdasan itu kan yo masing-masing berbeda. Ono sing 1 kali dengar terus hafal, ono ping 10 tapi ora apal-apal. Ndak apa-apa, wong kecerdasan itu masing-masing fadlnya Gusti Allah, disyukuri apa adanya. Kalau ndak cerdas, wahirsin, harus semangat. Belajar itu harus semangat. Apalagi masih muda. Idzil fata hasba tiqadir rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yang tafi. Dalam Imriti itu, pemuda itu tergantung iktikadnya. Kalau memang punya semangat yang tinggi, insya Allah manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Hirsen, semangat. Belajar harus yang sungguh-sungguh, yang semangat. Terus wastibarin, harus sabar. Ngapalke kok ora iso-iso, kudu sabar. Ya dulu itu kalau santri-santri kok apalan kok angele rak karuan, ditambah lagi tidak hafalannya, tapi tambah khidmahnya kepada pondok, kepada guru. Ngapalke kok wangel, nyedak mbayai pejeti. Ora kon mejeti pejeti. Nak perlu mbayai ngake mobile teko dikumbahke. Halaman disaponi. Bahkan ono santri iki angger apalan kok angel, langsung gaweane napa? Pagi-pagi betul langsung ngresiki kamar mandi. Kamar mandi pondok disaponi, diresiki kabeh. Alhamdulillah angger bar ngresiki kamar mandi resik, apalan gampang. Nah itu harus sabar. Makanya kadangkala kita menghafal susah, ayo sabar. Terus wabul goten, wong belajar kudu duwe sangu, punya modal. Harus ada biayanya. Kalau zaman sekarang tidak ada biaya, ya biayaan. Orang di biaya ya mesti biayaan. Tapi yang namanya santri pantang menyerah. Walaupun tidak punya bulgoh, tidak punya biaya, langsung matur Mbah Yai, kula pun pasrah bongkoan. Bapak ibu kula niku pun sepuh. Bapak ibu kula niku kerjaane mboten mesti. Kula ajeng mondok biaya mboten mampu Mbah Yai. Kula badhe khidmah nderek dalem pun ditampa mesti.
Wis pokoke ngaji sak madya sing penting khidmah kiai. Barokah. Ora usah bayar. Ora usah bayar. Masih banyak pondok-pondok seperti itu, pondok-pondok salaf itu. Wa bulughatin. Terus wa irsyadi ustadzin, harus ada petunjuknya guru. Yang nomor 6 wa tuli zaman. Waktunya harus lama. Ya sekarang modelnya kan metodenya praktis semua kan? Halo. Sekarang itu pengennya yang metode praktis. Walaupun itu juga bagus tapi tetap efeknya berbeda dengan yang tulu zaman. Kalau orang-orang dulu itu mondok minimal 10 tahun sampai 15 tahun. Ya saiki agek mondok 3 tahun. Bareng ngono terusan ngajine karo Mbah Google. Paketane entek sisan. Makanya ilmu yang kita dapatkan ini agar bisa manfaat dan barokah, di samping kita pinter tapi juga bisa bener ilmu kita manfaat dan barokah, maka harus wa irsadi ustadzin, ada petunjuk dari guru, artinya kita harus punya guru. Kalau ilmunya kepengen manfaat barokah, kita harus menghormati orang yang punya ilmu. Amin Allahumma. Makanya maaf mas-mas, mbak-mbak, keberkahan anak-anak santri itu kadang ilmunya, keberkahannya tampak itu kalau sudah pulang. Pada saat di pondok biasa-biasa saja, kayaknya tidak ada kelebihan dibanding teman-temannya, bahkan lebih bodoh dibanding teman-temannya. Tapi karena khidmahnya kepada guru itu sangat luar biasa, alhamdulillah pulang menjadi orang alim. Itu banyak loh seperti itu. Makanya kalau yang masih di pesantren, ayo khidmah kepada guru. Karena dengan kita hormat kepada yang punya ilmu, maka itu satu-satunya jalan ilmu itu akan menjadi manfaat dan barokah untuk kita. Amin Allahumma. Makanya sampai disairkan ada syair man ana laulakum. To bareng-bareng ben kita iso ngono lho, ya Allah. Wis rotine siji ora main muni. Bareng-bareng. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man, ayo ditabuhi lho piye to? Kamera. Man ana laulakum bersama-sama. Man ana laulakum kaifama ahwakum. Man ana laulakum hubbukum kaifama.
Man ana, man ana, man ana. Kaifama hubbukum, kaifama awakum. Man ana, man ana laulakum. Hubbukum kaifama awakum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Man ana, man ana, man ana. Siapa saya, siapa saya, siapa saya. Artinya saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak bisa menjadi siapa. Saya ini tidak ada apa-apanya, tidak akan bisa menjadi siapa-siapa kalau tanpa engkau, laulakum, kalau tanpa ada engkau para guru, para kiai. Kaifama hubbukum, bagaimana aku tidak cinta kepada kamu. Kaifama ahwakum, bagaimana aku tidak senang tinggal bersama kamu. Jadi artinya ini ungkapan seorang santri, ungkapan seorang guru, ungkapan seorang murid. Ya saya ulangi, ungkapan seorang murid, ungkapan seorang santri, rasa berterima kasihnya kepada sang kiai, kepada sang guru, merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa dan tidak mungkin jadi apa-apa kalau tanpa lantaran jasanya para guru, jasanya para kiai. Ini anak-anakku semua yang menjadikan ilmu manfaat. Maka banyak sekali kisah-kisah orang terdahulu hanya karena khidmahnya kepada guru, khidmahnya kepada kiai dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akhirnya beliau menjadi orang yang hebat. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Sudah pernah dengar kisahnya nggih? Siapa Mbah Hasyim Asy'ari itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau diantaranya adalah santrinya Mbah Soleh Darat, termasuk lagi santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Ini ketika di Bangkalan, coba bayangkan, kalau mungkin sekarang tidak mungkin terjadi. Suatu hari Mbah Nyai Khalil itu cincinnya, maaf ketika cebok, itu cincinnya masuk ke dalam sapi tank. Masuk ke dalam apa? Coba bayangkan, cincin masuk ke dalam sapi tank. Akhirnya Mbah Nyai itu wadul sama Mbah Nyai Khalil. Mbah, cincinku kejegur sapi tank, Mbah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari tanpa diperintah oleh Mbah Khalil, langsung sapi tank dibuka. Dulu kan sapi tanknya bukan seperti sekarang tertutup ya. Dulu kan kakus, tahu kakus zaman dulu ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin tidak kenal kakus. Itu kan hanya lubangan gitu terus ditutup gitu. Itu langsung dibuka, dikuras, dicari sampai ketemu. Masya Allah. Ya sekarang kadang santri baru disuruh gurunya apa malah bantah kok. Disuruh bantah ya udah jadi manfaat ilmunya. Halo, makanya yuk santri-santri, santriwan, santri putri, santri putra maupun santri putri, ayo bareng-bareng. Kepengen ilmu kita manfaat, khidmah yang luar biasa untuk guru kita. Yakin dengan khidmah itu pasti akan manfaat dan barokah ilmunya. Dan ini juga saya buktikan dulu waktu saya mondok. Saya mondok itu banyak khidmah di dalam. Karena maaf orang-orang dulu itu kan yang namanya ekonomi itu kan sulit. Jadi ekonomi sulit, anaknya banyak, kepengen ngaji semua, akhirnya khidmah di dalam. Kalau sudah khidmah itu banyak kerjanya, banyak bekerja di tempatnya Mbah Yai dibanding ngajinya. Tapi ternyata ilmu-ilmu itu bisa difahami ketika sudah pulang. Saya merasakan ya Allah, bahkan kadangkala ada bimbingan dari guru, tidur masih ketemu guru, ngaji kitab sama guru. Ada sambung roh kepada guru karena betul-betul khidmahnya dan ikhlasnya kepada guru. Bahkan sering saya sampaikan, saya akan mondoknya di
Merabu di Sirajut Tholibin. Mungkin kalau ada yang orang Karangawen, orang Meranggen pernah dengar Merabu. Itu dulu pas waktu Kamis Kliwonan saya ngaji di Pondok Merabu Kliwon, apa itu rutinan Kamis Kliwonan, saya ceritakan termasuk karomahnya Mbak Yai saya. Saya sudah tua seperti ini, sudah diminta untuk ceramah dari desa kampung ke kampung gitu. Saya suatu hari ceramah di daerah Tanggung Harjo sana. Saya mau berangkat sudah azam. Azam itu, azam tahu enggak ya azamnya? Azam tahu. Azam itu niat. Tapi kalau niat itu kalau dalam fikih kan harus muktarinatan bifi'li. Kalau niat kan harus bareng. Itu saya baru punya rencana. Aku nanti sebelum sampai di lokasi pengajian mau sowan ke Mbah Yai. Tapi ternyata saya berangkatnya agak kemalaman, sehingga kalau saya sowan Mbah Yai dulu, maka nanti di pengajian saya terlambat. Akhirnya saya mendahulukan saya di pengajian. Nanti sowannya nanti kalau sudah selesai. Walaupun tidak ketemu, yang penting saya sudah sowan. Selesai pengajian jam 12, terus saya pulang lewat Merabu, saya sowan. Jam 1 malam, subhanallah, ada sambung niatnya santri kepada guru. Apa secara kebetulan apa gimana tidak tahu. Ternyata jam 1 malam itu Mbah Yai saya sudah duduk pakai kursi roda di depan pintu, seakan-akan menunggu kedatangan saya. Ini subhanallah, dari dalam dunia pondok pesantren seperti itu, karena ada sambungnya rohnya santri kepada guru. Itu bahkan sampai hampir apa yang diniatkan, yang dikerentekan murid itu, seorang guru itu memahaminya. Bahkan sering ketika sowan kiai itu belum matur, Mbah Yai sudah disii. Itu keramatnya ketika kita di pondok pesantren seperti itu. Makanya ayo anak-anak sekalian, kepingin mendapatkan keberkahan daripada ilmu, maka tidak cukup kita mengandalkan kecerdasan IQ kita. Tetapi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, khidmah kita kepada sang guru, kepada sang mu'alim, kepada sang kiai, itulah ternyata yang menjadikan ilmu kita akan barokah. Amin Allahumma amin. Maka ayo, dunia pendidikan yang sekarang ini kadang banyak dinodai. Ada oknum murid yang sampai berani menyakitkan gurunya, apalagi tidak hanya menyakitkan hatinya, bahkan menyakitkan fisiknya gurunya. Ya Allah, itu sangat tidak pantas. Makanya sebentar lagi kita akan masuki hari guru. Tanggal berapa hari guru itu? 25 November. Maka di peringatan hari guru ini, ayo kita takziman wa ikroman kepada guru kita. Kita ingat-ingat siapa yang pernah mengajarkan kita, walaupun hanya satu huruf kepada kita. Itu adalah guru kita yang harus kita takzimi, yang harus kita hormati. Jangan sampai sekali-kali kita su'ul adab kepada guru kita. Walaupun maaf, guru kita sekarang ini masih ngajinya masih alif bata terus, sedangkan kita sudah alim al-alamah. Tapi kalau ilmu kita kepingin manfaat, jangan melupakan jasanya guru kita yang mengajarkan alif bata kepada kita. Jangan, wah guruku apa alif bata isane, aku kan wis alim, aku wis apal kitab A, B, C, D, aku sudah paham semua. Kalau kita punya anggapan seperti itu dikhawatirkan menjadikan ilmu kita tidak manfaat, tidak barokah. Maka Sayyidina Ali bagaimana katakan, ana abduman allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Ada lagi yang wa insya'a a'taqa. Aku siap menjadi hambanya orang yang mengajarkan ilmu walaupun ada satu huruf kepadaku. Jikalau orang itu berkehendak untuk menjual aku, siap aku dijual. Atau merdekakan aku, siap.
atau menjadikan aku tetap menjadi hamba saya, aku siap. Masya Allah. Dengan bertambahnya ilmu sebetulnya semakin kita tawadhu. Maka alamatnya ilmu yang tidak manfaat itu ketika tambah ilmu tambah sombong. Bahkan Sayyidina Ali itu kan sudah terkenal itu. Saking tawadhu'nya itu tidak hanya kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada beliau. Setiap kepada orang yang lebih tua umurnya itu beliau sangat hormat. Bahkan mungkin anak-anak semua sudah pernah mendengarkan, sahabat-sahabat semua sudah pernah mendengar kisahnya Sayyidina Ali ketika mau jamaah sholat subuh. Sudah agak terlambat mau jamaah sholat subuh, ternyata Sayyidina Ali jalan di depan Sayyidina Ali ada orang tua yang jalan. Saking takzimnya Sayyidina Ali kepada orang tua itu tidak berani Sayyidina Ali nyalip. Nah awake dhewe kan mesti sik Mbah tak dhisik iki Mbah rak ngono. Bener mboten? Kadang malah ora pamit langsung kesuwen Mbah. Jadi ini ada orang tua yang jalannya sudah bungkuk pelan. Akhirnya Sayyidina Ali menunggu terus, berjalan di belakangnya, tidak mau nyalip. Tapi hebatnya akhirnya terjadi keanehan. Sayyidina Ali itu baru sampai di masjid, mau sampai di masjid, Rasulullah sudah mulai ruku. Allahu Akbar. Biasanya rukuknya memang kalau orang Mekah Madinah itu kalau rukuk kan agak lama. Beda dengan kita. Kalau kita kan rukuk tul. Nah, kesuwene kul huwele ngono kok. Kita. Makanya kan adanya subuh itu kan kalau as-sholatu khairum minan itu beda kita dengan orang Arab. Kalau Arab itu as-sholatu khairum minan naum. Jadi as-sholatunya yang panjang, naumnya pendek. Walaupun naum itu kan mat lain itu kan menurut Imam Ibnu Asim itu kan boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Mat lain itu kan. Itu kalau orang Arab milih yang 1 alif. As-salatu khairum minan naum. Kalau di sini kan enggak. As-salatu khairum minan naum. Saya pernah gojekan sama Yai Nur Iskandar Allah yarham. Sama-sama saya diundang ceramah di Jombang, ketemu Yai Nur, gojekan. Yai Nur cerita, kalau orang Arab itu as-sholatunya yang panjang, naumnya yang pendek. Artinya sana itu sholatnya yang lama, tidurnya sebentar. Kalau orang kita bukan, kalau orang kita berbeda. Kalau kita itu as-sholatunya yang pendek, naumnya yang panjang. Sholatnya bentar, tidurnya lama. Ya, Rasulullah itu sudah ruku, sudah agak lama itu. Bahasaan ruku gimana sebenarnya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sudah 3 kali. Belum bangun, ternyata Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, kamu turun ke bumi, itu sayapmu letakkan di punggungnya Muhammad agar Nabi Muhammad tidak bisa bangun dari ruku tindih. Malaikat yang tukang narik srengenge stop oleh Allah. Malaikat, mataharinya jangan kamu jalankan, biar berhenti dulu. Nunggu Sayyidina Ali sampai. Akhirnya sahabat ya sono sing itidal barang. Sami Allah. Allahu Akbar. Lu kok durung ngrukuk meneh. Dasare cah nom-nom Kanjeng Nabi po ngantuk apa ya iki. Wis tangi urung Rasulullah belum bangun, akhirnya rukuk lagi. Akhirnya sampai Sayyidina Ali masuk ke masjid, sudah masuk ke shaf, sudah takbir Allahu Akbar. Baru Kak Rasulullah bangun. Sayyidina Ali langsung Sami Allahu liman hamidah. Saking gembiranya, saking senengnya. Sami Allahu liman hamidah. Saking gembira Sayyidina Ali, alhamdulillah menjumpai rakaat pertamanya Rasulullah. Makanya akhirnya menjadi hukum, walaupun belum sempat membaca bismillah, kalau sudah menjumpai rukuknya imam, itu makmum masbuk, itu sudah termasuk dapat rakaat sekali.
walaupun tidak bisa membaca Fatihah. Bismillah tidak terima. Allahu Akbar niat langsung ikut rukuk itu sudah dapat. Ketika masih menjumpai bisa bersama rukuknya imam itu 1 rakaat dihitung. Akhirnya biasanya Allahu Akbar dulu sebelum kejadian itu ya bangun dari rukuk ya Allahu Akbar. Akhirnya dari sami Allahu liman hamidah. Sampai menjadi syariat itu gara-gara takzimnya Sayyidina Ali kepada orang tua. Walhasil al-akhlak fauqal ilmi. Al-akhlak fauqal ilmi. Ilmumu sebanyak apapun tidak ada apa-apanya kalau ilmumu tidak bisa menjadikan kamu semakin tawadhu, semakin rendah hati. Halo. Halo. Makanya meraih keberkahan ilmu diantaranya adalah jaga akhlakul karimah. Apalagi kepada guru, kepada keluarganya guru. Bahkan kalau anak-anak nanti ngaji di kitab Ta'limul Muta'alim itu menghormati tidak hanya kepada gurunya, kepada anaknya guru pun harus dihormati. Bahkan ada seorang imam itu ketika ngaji kitab ini sama santri-santrinya, itu sebentar-sebentar berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi. Ya jamaah yang ngaji bingung, ada Pak Imam ini kok sebentar-sebentar berdiri. Ternyata apa? Sang imam itu melihat anaknya guru main sepak bola di hadapannya. Ketika anaknya guru kelihatan berdiri, anaknya guru kelihatan duduk lagi, kelihatan berdiri lagi. Subhanallah, takziman wa ikroman tidak hanya kepada sang guru tetapi kepada zuriyah, kepada anak-anak guru-guru kita. Mari kita camkan dalam diri kita masing-masing, karena semua pengen meraih keberkahan ilmu. Maka keberkahan ilmu tidak cukup mengandalkan zukain, kecerdasan kita, tetapi harus wa irsyadi ustadin, harus petunjuk daripada guru, dan guru yang memberikan ilmu kepada kita, yang mentransfer ilmu kepada kita agar ilmunya manfaat barokah. Maka kita harus takziman wa ikroman, tidak hanya kepada guru tetapi kepada siapapun saja. Kalau kepengen kita ilmunya manfaat barokah, kita harus tunduk, karena al ilmu ma'un. Al ilmu ma'un. Ilmu itu sebagaimana air. Air tidak akan bisa mengalir ke tempat yang tinggi, tapi air pasti akan mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Artinya ilmu akan bisa masuk kepada kita kalau kita mau tawadhu kepada siapapun saja. Maka jangan merasa diri kita paling alim. Nabi Musa pernah sekali ditanya oleh umatnya, Nabi Musa di sini paling alim siapa? Saya. Oh, saya. Ditegur oleh Allah, jangan seperti itu Musa. Coba kamu ngaji lagi. Kamu jalan sana, nanti kamu akan ketemu kepada hambaku namanya Khidir. Akhirnya ketika berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Musa ternyata banyak ilmu yang belum didapati sebagaimana yang dipunya oleh Nabi Khidir. Itu banyak sekali seperti itu. Intinya, ayo bareng-bareng kita hormati guru kita, keluarga guru kita, dan juga kita takziman wa ikroman kepada siapapun saja. Bahkan orang yang punya ilmu itu punya sifat syafaqah, harus belas kasihan kepada siapapun saja yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayanglah kamu kepada apa-apapun yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kamu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa Mas. Moga-moga gini. Terima kasih kepada Beliau Kiai Haji Abdul Wahid Al-Masjid. Ini ada satu pertanyaan. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya yaitu waktu yang lama. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat panjenengan terkait dengan pondok tahfidz yang mempunyai program hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 bulan?
Itu bagus sekali bagi yang sudah tahsin bacaannya, sudah makhorijul huruf wa sifatuha sudah bagus. Nah, terus dikasih waktu 1 bulan untuk menghafal, bagus. Tapi itu hanya menghafal setoran, belum murojaahnya. Murojaah tetap waktunya panjang. Itu sebagai motivasi saja, Mas. Motivasi. Kamu, saya kasih waktu 1 bulan harus selesai untuk setoran Al-Quran 30 juz. Hebat. Itu sebagai motivasi. Kalau tidak dipecut seperti itu kita tidak bisa setoran. Tapi tetap murojaahnya waktunya tetap panjang. Jadi itu hanya setoran saja. Yang 6 bulan seperti di Fadlul Fadlan itu ada yang 3 bulan sudah selesai setoran. Tapi yang setelahnya itu untuk murojaah. Tidak hanya itu, setelah diwisuda pun harus tetap murojaah terus. Kalau tidak di murojaah pasti akan hilang. Karena menghafal Al-Quran itu lebih, menjaga Al-Quran itu lebih sulit daripada onta liar yang lepas. Kalau tidak dikencang, tidak diikat betul-betul, maka akan hilang. Apalagi dalam bacaan Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang sama, betul tidak? Kalau yang menghafal Al-Quran itu sulitnya tak tanya, paling kesulitannya apa? Banyak ayat-ayat yang sama. Kalau ayat-ayat pendek itu mudah dihafal, tapi gampang lali nih. Ayat yang panjang susah dihafalkan, tapi angel lali nih. Jadi ada plus minusnya, itu pasti ada. Jadi apa-apa, Mas, tidak apa-apa. Jadi ada metode karantina Quran 1 bulan 30 juz hafal, bagus. Pertama bagi yang sudah tahsin bacaannya. Yang kedua tetap murojaahnya perlu waktu yang sangat lama. Sudah? Oke. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta wa lakal hamdu idza radita wa lakal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimin. Ya Allah, ya Fattah, iftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa yanfa'una ma 'alimna ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.